Shalom. Kita baca dari Injil Markus bab 7 dengan judul perikop Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus sangat keras menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Ini dia orangnya. Lihat ini. Perhatikan ya. Lihat ini. Pakaiannya begitu bersihnya ya. Memakai ini ya. Seperti kain yang dikalungkan di leher. Apa ini namanya? Pakaiannya begitu ya, menunjukkan bahwa mereka ini seperti orang yang suci. Ya, tetapi ya, ada tapinya ya. Suci apa dulu ya? Luarnya yang suci. Seperti kata Yesus ya. Ini langsung saya menuju ke inti.
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Jadi Yesus berkata mengenai hal-hal rohani. Ya memang kalau kita baru pulang dari luar, lalu dari kebun misalnya, tangannya kotor, ada memegang pupuk kandang, kotoran ya. Kalau kita pulang ke rumah ya dibersihkan dulu ya. Jadi kalau mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Nah ini betul juga sih sebetulnya ya. Ya kalau tangannya kotor, baru pegang uang, apalagi dahulu zamannya COVID, ya habis salaman dengan orang itu kan banyak kuman di tangan, jadi harus cuci tangan dulu atau pakai disinfektan, hand sanitizer. Itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Masalahnya jangan itu yang menjadi yang utama. Itu bagus, tetapi ada yang lebih bagus, ada yang lebih penting, yaitu kebersihan rohani. Jadi Yesus menekankan yang utama adalah kebersihan rohani. Baru nanti luarnya juga ikut-ikut jadi bersih. Tapi kalau hanya luarnya saja dibersihkan, dalamnya tidak tersentuh. Di sini Yesus memang tidak secara langsung berbicara mengenai makanan, tetapi Yesus menekankan bahwa kita jangan terpaku pada hal-hal duniawi, aturan duniawi. Memang dunia ini banyak aturan. Ya contohnya jangan menerabas lampu merah. Lampu merah itu dibuat, atau lampu lalu lintas itu dibuat untuk kebaikan. Betul. Tetapi kalau ternyata jalanannya sudah sepi ya, mungkin sudah jam 2 pagi ya. Sementara kita bisa melihat dari arah sana tidak ada mobil, arah sini tidak ada mobil ya. Sebetulnya salah lampu lalu lintas itu ya. Lampu lalu lintas digunakan ketika saat sedang ramai, supaya orang bergantian dengan teratur. Nah ketika aturan itu tidak pada tempat atau waktu yang cocok atau yang pas, yaitu aturannya sudah tidak berlaku. Makanya ketika jam 1 pagi, jam 2 pagi itu lampu merah, lampu lalu lintas itu warnanya apa? Kedap-kedip terus kan? Kuning, 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 kuning. Nggak pernah hijau, nggak pernah merah ya. Itu artinya orang untuk silahkan jalan, tapi hati-hati, lihat kanan kiri, lihat depan belakang. Itu maksudnya. Demikian juga ini aturan-aturannya mengenai makanannya. Makanan bagus ya, memang harus cuci tangan sebelum makan, nggak salah itu. Yesus juga tidak bilang tidak boleh cuci tangan. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Yesus menekankan bahwa aturan itu perlu ya, tetapi yang lain itu jangan diabaikan. Contohnya ketika ini ya, Yesus mengatakan soal bahwa Musa berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu aturan ya. Jadi harus menghormati, memelihara. Tapi lalu kalau ternyata uang yang untuk memelihara, untuk istilahnya merawat orang tua sudah habis untuk persembahan kepada Tuhan ini, yaitu persembahan kepada Tuhan sudah habis, sudah digunakan. Jadi ya maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa merawatmu lagi. Engkau tidak usah makan karena uang untuk memberi engkau, merawat engkau, membeli makanan sudah habis untuk persembahan kepada Tuhan. Maka jadi saya tidak perlu berbuat sesuatu pun kepada Bapak dan Ibu. Nah itu kan, maksudnya bukan seperti itu ya. Merawat orang tua itu perlu, kepada Tuhan juga perlu. Dua-duanya perlu. Jadi hiduplah dalam keseimbangan. Yang pertama-tama kita yang masih hidup ini ya, harus makan dulu lah ya. Jangan mempersembahkan sesuatu tapi kita nggak makan lalu kita mati misalnya ya, atau ya lemes ya.
Lalu alasan, wah saya kan harus melakukan kewajiban agama saya dahulu. Ya betul, jadi artinya dua-duanya itu betul. Tetapi juga kita butuh makan, kita butuh hidup duniawi ini. Jadi hiduplah dalam keseimbangan. Yesus mengatakan satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Jadi istilah kerasnya, pakailah otak ya. Dipakai dong otaknya ya. Ya kita juga memang masih hidup di dunia ini, masih butuh makan minum, masih butuh pakaian. Lalu kita punya alasan, lah kan saya pakai uang itu untuk mempersembahkan, untuk ngasih kolekte persembahan. Jadi saya sudah nggak punya uang, jadi saya pakaian saya robek-robek. Kalau perlu nggak usah pakai baju datang ke gereja. Karena apa? Ya saya pakai uang saya itu untuk naruh kolekte persembahan ke kotak persembahan. Ya supaya ada yang saya persembahkan. Jadi saya nggak perlu beli baju ya, karena habis untuk mempersembahkan kepada kotak persembahan itu ya. Nah itu pikiran yang konyol. Memberikan persembahan pada Tuhan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan panggilan kita. Intervensi Roh Kudus. Sepertinya janda tua yang memberikan persembahan seluruhnya. Masukkan ke dalam persembahan itu ada intervensi Roh Kudus, ada panggilan Roh Kudus memberikan seluruh rezekinya hari itu. Itu nggak apa-apa. Tuhan sudah intervensi ya. Tapi setelah itu ya kita juga harus punya akal sehat, common sense, akal sehat. Jadi jangan kau dengan alasan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi kau mengabaikan dan tidak melakukan sesuatu pun untuk bapamu atau ibumu di dunia ini yang mungkin butuh perawatan, butuh makan, butuh obat-obatan dan seterusnya. Jadi pakailah otak ya. Demikian juga dalam hal makanan. Ini nih ya. Memang topiknya tidak secara spesifik mengenai makanan halal dan haram, bukan. Tapi lebih luas, yaitu perintah Tuhan dan kebiasaan orang Yahudi ya. Atau istilahnya antara perintah Tuhan dan perintah manusia, atau masalah rohani dan masalah duniawi. Ya semua ini harus seimbang. Ya kita tetap harus butuh makan. Dan Yesus memperluas ya. Karena orang Yahudi itu sangat suka menajis-najiskan. Najis. Tidak cuci tangan sebelum makan, najis. Untung ada Tuhan Yesus ya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, sampai sekarang kita masih terikat oleh hukum Taurat. Makanya ada perjanjian baru. Untung ada Tuhan Yesus ya. Kalau tidak, kita masih hidup dalam ketakutan, dalam istilahnya penindasan oleh hukum-hukum Taurat yang sangat keras itu ya. Nah, Yesus di sini mengajarkan kita untuk berpikir ya. Kita pakai otak juga. Kita juga pakai hati. Pakai otak dan pakai hati juga. Ya, pintar seperti ular tapi lembut seperti merpati. Jadi Yesus mengatakan, segala sesuatu yang masuk ke dalam seseorang, maksudnya kan masuk itu apa? Udara, makanan, minuman ya, masuk ke dalam seseorang ya. Itu tidak dapat menajiskannya, tidak dapat membuatnya jadi kotor. Karena yang masuk ke dalam mulut ya,
itu masuk ke perutnya, lalu dicerna dan dibuang di toilet. Taulah ya. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal ya. Memang tidak secara langsung mengatakan semua makanan halal ya, kita dipicu untuk berpikir ya. Iya, jadi ya untunglah sekarang pengikut Yesus yang sudah mengerti, kita tidak lagi ada istilah makanan halal dan haram ya. Ada makanan yang haram, yaitu makanan hasil curian, mencuri, nyolong, korupsi, itu haram ya. Tapi daging babi yang dibeli dengan jerih payah kita, wow, itu nikmat ya. Apalagi babi kecap, babi rica-rica, wah sedap itu ya. Babi panggang, wah itu enak itu ya. Pakai nasi, pakai sambal, wah sedap. Wah, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita masih terikat oleh hukum Taurat yang sangat mengekang itu ya, yang sangat menakutkan ya. Untung ada Tuhan Yesus. Tetapi tetap kita harus berpikir ya. Tetap berpikir. Ya, kita hiduplah dalam keseimbangan. Sebab dari dalam hati orang timbullah segala pikiran jahat. Yesus menyebutkan percabulan ya, perzinahan, pencurian, korupsi, pembunuhan, serakah ya. Seperti saat ini kan Putin itu dari Rusia itu kan serakah, ingin mencaplok wilayah Ukraina ya. Nah, itu serakah itu. Akhirnya berjatuhan korban banyak ya, hanya demi keserakahan teritorial wilayah ya. Padahal Rusia sudah begitu luasnya. Dari hati seseorang timbullah kelicikan, hawa nafsu apa dulu ya, hawa nafsu makan, kita perlu makan ya. Jadi kita tetap harus berpikir ya. Maksud Tuhan Yesus ngomong hawa nafsu ya, nafsu apa dulu ya? Nafsu serakah, iya jangan. Kalau nafsu makan, kita perlu nafsu makan ya, yang pas, jangan kebanyakan makan juga nggak bagus. Semua yang kebanyakan nggak bagus. Kebanyakan tidak makan, nah, jadi kering, kerontang, jadi kurus ya. Kebanyakan makan nggak bagus, kebanyakan tidak makan nggak bagus ya. Kebanyakan garam tidak bagus ya, darah tinggi. Kekurangan garam kita juga tidak bagus, bisa sakit gondok dan sebagainya ya. Jadi hiduplah dalam keseimbangan. Dan macam-macam lagi kejahatan yang timbul dari dalam hati, itulah yang menajiskan, yang membuat orang jadi haram ya. Itu timbul dari hati. Lalu kok bisa timbul dari hati? Itu karena ada setan iblis yang membujuknya, yang masuk ke dalam hatinya itu. Makanya harus ditolak. Setan iblis harus ditolak ya. Jangan sampai hati kita menjadi ladang yang subur bagi benih-benih iblis untuk tumbuh dan berakar. Bahaya itu, harus ditolak ya. Jadi sesuatu jahat yang timbul di dalam hati itu berasal dari iblis setan ya. Harus diusir ya. Sebaliknya diganti dengan benih-benih yang baik, yaitu dari Roh Kudus ya. Kita persilahkan Roh Kudus masuk supaya hati kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya bisa timbul pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang baik ya. Lawan katanya dari semua ini ya, kejahatan, pembunuhan, itu lawan katanya itu ya. Kalau Roh Kudus yang datang, kita menjadi jujur, jadi suci, jadi rendah hati, lawannya kesombongan ya. Menjadi pintar mengendalikan hawa nafsu, tidak iri hati, tidak menghujat, tidak serakah, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak nyolong, tidak markup, tidak proyek fiktif, tidak minta persenan, tidak minta upeti. Banyak kan sekarang pejabat-pejabat itu yang minta ya, upeti, persenan ya. Jadi itulah ya. Makanya ada kasus polisi menembak polisi itu karena ada polisi yang jahat ya. Jadi itulah, makanya harus hati-hati ya. Kita harus menyeleksi. Hanya Roh Kudus yang kita biarkan
timbul di hati kita, supaya kita bisa menghasilkan hal-hal yang bagus, yang baik, yang berguna. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Kali ini perikopnya cukup panjang, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di klik like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.